بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم tentang pemimpin dipilih atau mencalonkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام والمستمعات رحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian manapun Bapak Ibu berada, dan dapat mendengar halaqah ma'arif yang dipancarkan melalui radio Baitur Rahman maupun LPPRRI Banda Aceh serta radio-radio lainnya yang ada di Provinsi Aceh yang turut merilai LPPRRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk nikmat dan anugerahnya yang Allah telah berikan kepada kita tanpa kita bisa menghitungnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, di mana dengan nikmat itulah kita akan memiliki kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul membawa rahmat untuk sekalian alam. Dan pertemuan kita yang ke-858 di malam hari ini merupakan pertemuan perdana untuk tahun 2024 ini, yaitu Kamis 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Januari 2024 Miladiah. Dia sudah berada di minggu ke-25 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu pertama hitungan 2024 Miladiah. Hari-hari yang sedang kita jelang, hari ke-160 hitungan tahun Hijriah dan hari ke-4 hitungan tahun Miladiah. Pada kesempatan malam ini kita akan mengambil pokok bahasan tentang pemimpin dipilih atau mencalonkan diri. Untuk ini marilah
Berdasarkan kajian kita, utama menjelang pemilu 40 hari lagi, kita sudah masuk ke tahun-tahun perpolitikan. Maka untuk ini pada malam ini tema yang kita usung menyangkut masalah sekitar perpolitikan dan pemilu itu sendiri. Untuk membahas masalah ini, kita akan mendasarkan kajian kita pada salah sebuah hadis Rasulullah SAW berikut ini. An Nabi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Abdurrahman bin Samurah la tas'alil imarah fa innaka in a'taituha an ghairi mas'alatin wa inda 'alaiha wa in a'taituha an mas'alatin wukilta ilaiha wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti huwa khairun wa kaffara an yaminika. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikutip dari Riyadhus Shalihin oleh An-Nawawi. Dari Abu Sa'id, namanya Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta suatu jabatan, karena sesungguhnya apabila kamu diberi suatu jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan mendapat pertolongan dalam menjabat jabatan itu. Akan tetapi kalau kamu diberi suatu jabatan karena meminta, maka jabatan itu sepenuhnya terserah kepadamu. Dan apabila kamu telah bersumpah atas segala perbuatan, kemudian kamu melihat ada perbuatan lain yang lebih baik daripada perbuatan tadi, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu itu. Bapak Ibu sedang jamaah pendengar sekalian, sedang jamaah dimanapun berada, di negara kita Republik Indonesia ini sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024 akan berlangsung suatu pemilihan yang namanya pemilihan umum. Pemilihan itu akan dipilih presiden dan wakil presiden secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Di saat yang sama akan dipilih gubernur dan wakilnya, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Berbarengan dengan itu dipilih juga anggota legislatif sebagai anggota DPR tingkat pusat, DPR kabupaten, kota, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili rakyat tiap daerah provinsi. Mereka akan bergabung dengan anggota DPR pusat yang akan duduk bersama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Apakah dia dari anggota partai atau seorang yang independen, non partai, sebuah partai politik dan gabungan dari beberapa partai politik bisa menetapkan atau memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon bupati dan calon wakil bupati. Demikian juga mereka bisa memilih calon wali kota dan wakil wali kota di setiap daerah menurut peringkat masing-masing. Apa ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah dan pendengar sekalian, setiap calon presiden ataupun wakil presiden, calon gubernur atau calon bupati atau wakil bupati, wali kota dan sebagainya, itu ditetapkan sudah dia dipilih atau dicalonkan oleh partai-partai tertentu, harus melaporkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum, di mana pada namanya KPU kalau tingkat pusat, KPU pusat, atau tingkat provinsi, KPU provinsi dan sebagainya. Demikian pula bakal calon anggota legislatif pada setiap peringkat harus melaporkan diri mereka masing-masing peringkat, apakah itu di pusat, provinsi atau tingkat kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang yang terjadi di Indonesia, calon-calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakilnya, demikian juga calon bupati dan wali kota, umumnya mereka itu diberi kesempatan untuk berkampanye sesuai dengan tata tertib yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada calon presiden atau wakilnya, calon kepala daerah tingkat 2 atau tingkat 1, pada satu saat nantinya mereka terpilih sebagai orang yang namanya anggota DPR, mewakili rakyat banyak dari wilayah-wilayah tertentu yang mereka terpilih untuk kepentingan mereka. Untuk ini yang paling penting kita pahami, seorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri harus memenuhi syarat-syarat yang harus dibutuhkan kepada sebagai calon eksekutif ataupun calon legislatif. Mereka yang mencalonkan diri ataupun yang dicalonkan dirinya oleh partai politik akan menjadi calon pejabat dan dari menjadi legislatif yang mewakili rakyat atau menjadi eksekutif di daerah-daerah tertentu. Mereka harus memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan, sebab untuk menjadi pemimpin mereka kalau terpilih menjadi public figur umum yang akan menerima tanggung jawab yang besar, karena mereka terpilih itu tidak dilandaskan pada apa namanya pilihan sendiri atau dengan ambisi sendiri.
Bapak Ibu sekalian, sidang jemaah yang dirahmati Allah, pandangan sekalian, maka mereka sebenarnya harus sadar apakah mereka layak ataupun wajar menjadi eksekutif atau legislatif yang akan mengurus rakyat banyak. Sebab jika syarat-syarat itu tidak dimiliki, berarti mereka tidak pantas dan tidak patut menjadi eksekutor atau menjadi legislator. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat ini penting dipahami. Pertama, beragama. Kita yang beragama Islam, yang dipilih adalah orang-orang yang beragama, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang Tuhannya Esa, Tuhannya satu. Kemudian yang kedua, memiliki kapasitas, artinya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, ada kesanggupan untuk menjadi seorang pemimpin nanti atau sebagai seorang anggota DPR, MPR. Yang ketiga, memiliki memiliki angleh atau bakat dirinya untuk menjadi pemimpin. Sebab untuk menjadi pemimpin, kalau itu tidak ada bakatnya, dipaksa untuk jadi pemimpin, itu tidak akan baik, tidak akan layak pemimpin itu menjadi pemimpin. Jadi di sini memiliki bakat kepemimpinan, dan dalam bahasa lain angleh, malakah untuk jadi pemimpin. Sebenarnya pada semua orang ada malakahnya, ada bakatnya, sehingga mereka sesuai bakatnya untuk menjadi pemimpin, itu yang wajar untuk menjadi pemimpin. Kemudian acceptable, artinya dapat diterima oleh semua pihak ketika dia menjadi pemimpin. Yang kelima, berpendidikan yang sempurna. Artinya kalau dia ini seorang yang terpelajar, memang belajar betul-betul, bersekolah dengan memiliki ijazah pada peringkat-peringkat tertentu. Untuk bayinya sebagai seorang anggota DPR atau jadi pejabat di tingkat kabupaten, itu sekurang-kurangnya harus selesai pembelajarannya di strata 1 sebagai sarjana. Itu paling tepat. Kalau itu untuk DPR tingkat daerah, itu sebaiknya mereka belajarnya, pendidikannya sampai dengan strata 2 magister. Untuk berikutnya di DPR pusat, sekurang-kurangnya mereka itu strata 2 belajarnya atau sampai dengan strata 3. Artinya ilmu mereka, pendidikan mereka itu memang sempurna untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan orang bodoh, orang yang pandai, orang yang paham, yang mengerti. Lalu yang paling penting lagi dilihat dari pribadinya, itu bersifat benar. Dia bukan pendusta, orang yang benar. As-sidqu, benar. Memang sifat benar dimilikinya. Ketujuh, adil. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Pengertian adil di sini, adil itu pemahamannya tidak berat sebelah. Dia memilih jalan yang benar dalam kepemimpinannya. Kedelapan, amanah. Arti amanah dapat dipercaya ketika menjadi pemimpin.
Artinya dia tidak menyalahgunakan kepemimpinannya ketika dia menjadi pemimpin atau terpilih menjadi pemimpin. Kesembilan, bijaksana dalam bertindak. Pemahamannya, akalnya panjang akalnya. Kesepuluh, berpandangan luas dalam berpikir. Tidak sempit cara berpikirnya, luas cara berpikirnya. Ke-11, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Dia tidak sakit, tidak gila, tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu nanti kepemimpinannya ketika dia bertugas sebagai pemimpin. Tidak pernah tersangkut dalam perkara-perkara pidana. Tidak pernah dia berbuat jahat sehingga dihukum dan sebagainya. 13. Disiplin dalam bekerja. Dalam bekerja dia disiplin. Tepat waktu, mengatur waktu dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan sempurna. 14. Penuh tanggung jawab. Apa beban yang dibebankan kepadanya, dia bertanggung jawab mengerjakannya sehingga tanggung jawabnya itu benar-benar selesai untuk dilakukannya. 15. Berwibawa, punya gezah, punya wibawa, semacam sifat dan datang dari dalamnya sehingga dia berbobot, berwibawa untuk jadi pemimpin. Kalau dia menjadi orang yang dipilih, harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri, kepentingan partai, bahkan kepentingan organisasi yang dipimpinnya atau lembaga yang dipimpinnya. 17. Mampu memanage bawahannya. Mampu dia memanage bawahannya dengan cara baik dan sempurna. Mengatur kepemimpinannya demikian rupa sehingga bawahannya itu benar-benar sebagai orang yang patuh kepadanya. Kemudian menerima masukan atau kritikan yang membangun dalam menghadapi pekerjaannya sebagai pemimpin atau sebagai wakil rakyat. Kemudian ke-19, mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola tanggung jawab kepemimpinannya. Ke-20, mampu mensupervisi, mampu mengontrol terhadap bawahannya sehingga tidak ada bawahannya yang menyeleweng. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada hadis Abdul Rahman bin Samurah tadi, dia ini diberi peringatan. Ada peringatan, mendapat peringatan dari Nabi SAW sebagai seorang yang akan diangkat atau memegang sesuatu jabatan. Yang dimaksudkan di sini, Abdul Rahman ini mendapat arahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Seseorang yang minta jabatan, Nabi SAW menegaskan kepada Abdul Rahman bin Samurah. Apa penegasan Nabi kepadanya? Janganlah kamu meminta suatu jabatan, karena sesungguhnya apabila diberi suatu jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan mendapat pertolongan dalam menjabat jabatan itu. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, apabila calon seorang presiden
dia dipilih oleh partai politik atau gabungan dari partai-partai politik, dia tidak pernah minta jabatan itu. Maka manakala calon presiden atau itu nantinya terpilih, maka Nabi apabila terpilih, kata Nabi, maka Nabi SAW menekankan bahawa jabatan akan dibantu dan disokong oleh banyak orang. Kalau dia bukan minta dipilih, tapi dipilih orang, sehingga tidak mendapat kesukaran dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Dia dituntun oleh Allah untuk mengangkat staf-staf ahlinya dan menteri-menterinya yang mendampinginya dengan amanah dan jujur dalam membantunya, sehingga roda dan manajemen kepemimpinan pemerintahannya berjalan dengan benar dan bertanggung jawab. Kesukaran-kesukaran yang ada dipecahkan bersama staf ahli dan para pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya, atau kalau di tingkat daerah itu kepala-kepala dinasnya, kepala-kepala lembaganya, memberikan bantuan, memberikan support sehingga apa yang dilakukannya itu berjalan dengan baik. Baik sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW meneruskan sabdanya kepada Samurah, akan tetapi kalau kamu diberi jabatan karena diminta, maka jabatan itu diserahkan kepada kamu sendiri. Artinya apa? Artinya jabatan itu dipegang sendiri tanpa ada yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak lain. Tak ada yang bantu, tak ada yang tolong, tak ada yang masukan. Allah tidak menuntun atas kepemimpinan dan jabatannya. Dia bertindak sendiri, merumuskan sesuatu urusan dengan kemampuan sendiri, tidak ada masukan dari pihak lain, sehingga kepentingan urusan-urusan yang seharusnya di negara demokrasi itu tidak demokratis urusannya, bahkan bisa mengarah kepada autokratis. Hati-hati dia bertindak sesukanya, bertindak sesenangnya. Baik ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, di sini Nabi SAW سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا